sekarang pendidikan Islam tidak hanya murni mengenai Islam. Kita ini sekarang tantangan kita adalah memilihkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa channel Sekolah Sabilillah yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam acara Dialog Sekolah Islam Internasional, yang pada kali ini kita akan berdialog dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi. Beliau sangat berpengalaman di dunia organisasi dan juga di dunia pendidikan, dan bahkan mengenyam dunia pendidikan di luar negeri. Untuk itu mari kita sapa. Beliau adalah Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah saya baik, sehat, fresh pagi ini. Walaupun COVID tetap semangat Prof. Walaupun COVID tetap semangat, harus tetap sehat, distancing, pakai masker kalau di publik, dan juga ya menjaga imunitas dengan menjaga kesehatan. Dan itu harus menang ikhtiar Prof. Insya Allah. Oke Prof, mohon maaf nih di tengah kesibukan jenengan ini kami ngajak jenengan dialog ya seputar tentang pendidikan internasional nih Prof. Jika mendengar kata pendidikan Islam, itu apa yang ada di benak Prof Mas'ud Said sebagai orang yang juga praktisi di dunia pendidikan? Pendidikan Islam itu bisa pendidikan yang kurikulumnya atau visi misinya atau tujuan outcome-nya itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi memproduk masukan siswa maupun mahasiswa sehingga dia bisa menjadi intelektual muslim yang tahu tentang kemusliman, tahu tentang dunia muslim, tahu tentang fikih kehidupan, dan tahu tentang nilai-nilai akhlakul karimah. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, pendidikan Islam itu pendidikan yang diselenggarakan secara islami, di mana fasilitas, kemudian orang-orang yang mengajar, kemudian tadi tidak jauh dari visi misi, itu adalah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan, memuliakan ajaran-ajaran Allah. Organisasi biasanya bersetting Islami itu ialah organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan tadi pendidikan ala Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan Islam itu adalah pendidikan tentang Islam. Education about Islam. Kalau pendidikan tentang Islam, maka pure seperti di pondok pesantren itu pendidikannya tentang Islam. Fikih, hadis, ilmu alat, kemudian juga akhlak, tarikhul Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan turunan-turunan tafsir, hadis, tafsir Al-Quran, membahas tentang buku-buku utama, tentang kitab-kitab utama di dalam dunia Islam. Jadi ada tiga yang karakternya Islam, visi misinya Islam, Islami dengan metodologi Islam. Jadi anak tidak boleh membuka aurat salaman antara yang bukan muhrim, tidak bisa, dan itu Islam. Yang kedua, lembaganya, penyelenggaranya itu Islam, umat Islam atau lembaga Islam. Dan yang ketiga, education about Islam, itu pendidikan tentang Islam. Tadi fikih, hadis, akhlak, kemudian juga bahkan sejarah Islam, tarikhul Islam. Kemudian juga bahkan tajwid segala macam itu kan ilmu alat, ilmu Al-Quran.
Nah itu semuanya kalau pendidikan Islam yang kafah itu adalah diselenggarakan oleh lembaga Islam secara Islami, tetapi juga about Islam. Tapi sekarang pendidikan Islam tidak hanya murni mengenai Islam, tetapi juga Islam yang kontekstual, Islam di dalam peradaban. Begitulah pendidikan Islam yang dalam pikiran saya. Dengan Islam yang kontekstual seperti ini berarti dalam dunia pendidikan Islam sendiri bukan alergi terhadap ilmu-ilmu yang lain, Prof. Ya? Sama sekali tidak. Sekarang ilmu tarikh, ilmu fikih itu harus kontekstual. Maksudnya kontekstual itu dia berjalan dinamis sesuai zamannya. Jadi harus sholihun likulli zamanin wa makanin. Tempatnya juga. Jadi misalnya kalau di Indonesia kopiah, ya, batik, ya, kemudian bahkan kelompen jangan diharamkan, karena itu sebetulnya kontekstual. Yang penting kan menutup aurat. Yang kedua, di dalam kami di lembaga pendidikan yang kami kuatkan sekarang di program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural. Nah sekarang yang paling hot tadi, apakah tidak alergi dengan ajaran lain? Oh tidak, karena kita hidup bermasyarakat, karena kita hidup bernegara, karena kita hidup berbangsa, karena kita hidup di Nusantara. Nah sehingga agama lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain, bahkan psikologi Islam, sekarang hukum Islam, bahkan pendidikan rumah tangga Islami. Tidak bisa rumah tangga itu hanya fikih, tapi harus ada ekonominya. Tidak bisa hanya ekonomi, tapi harus ada psikologinya. Tidak hanya ikhtiar batiniah, tapi harus lahiriah. Lahiriah ini ada agama-agama yang sangat otak itu dipakai sebagai sandaran utama. Tapi Islam yang kafah itu ya hatinya, ya amalannya, tapi juga perilakunya, tapi juga pikirannya. Mindsetnya mindset Islami. Nah itulah kita janganlah kemudian menganggap orang lain di luar Islam itu selalu musuh. Walaupun ada walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu sebetulnya itu konteksnya sekarang, walaupun memang ada ajaran itu dan itu nas, tapi ada konteks lain bahwa kita juga diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, saling mengenal. Iya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa ini, kepercayaan, keyakinan, amal baik itu adalah sandaran penilaian terbaik, bukan karena wajahnya, bukan warna kulitnya, bahkan bukan karena tradisinya. Jadi ketemu semua. Mungkin oleh karena itu jenengan sempat juga mengenyam pendidikan di luar negeri yang notabene bukan negara muslim ini, Prof. Ya, di mana itu? Ya. Konsentrasinya apa itu dulu? Menarik. Saya memang S3 di Australia, di Flinders University, South Australia. Ada Australia Selatan, itu kota Adelaide namanya, kota yang indah sekali. Nah, kemudian tidak Islam, tidak berbasarkan Islam. Kotanya kota Madinahnya itu Madinah umum, kota metropolitan, walaupun dia suburb itu agak desa. Tapi mereka Islami, kebersihan nomor satu dalam kehidupannya, iya, praktek kehidupannya. Tidak boleh mbojok. Kalau beli kue, kalau bilang kue nomor satu, dia nomor satu. Kalau beli jam, saya pernah menemukan jam di pasar Lowak di sana. Jam itu seperti asli, sangat mahal karena bermerek. Setelah saya serviskan di toko, langsung disita karena itu sebetulnya bukan asli. Jadi ini Islami banget. Tidak boleh ada penipuan publik. Siapa perusahaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan ingredientsnya ditutup itu. Itu kan Islami.
sangat Islami. Sangat Islami. Kalau kita ini, saya ada rombongan, kawan-kawan saya di universitas ke sana, studi banding. Kemudian sholat zuhur di sebuah masjid namanya City Mosque, di masjid Jami'nya sana ada. Oh, ada. Ya, itu namanya City Mosque atau Masjid Kota 1888 kalau nggak salah. Jadi tidak jauh daripada hadapan Wali-Wali Songo yang bagian akhir. Ya. Benar. Nah itu juga ketinggalan tasnya. Naik bus pulang ke apartemen. Kemudian teman saya itu, Pak Mas'ud ada yang kehilangan. Apa? Ketinggalan di masjid. Oh jangan khawatir. Besok aja kita ambil. Saya pastikan itu ada. Dan itu kembali besok. Nah ini masih utuh. Semuanya tempatnya masih utuh. Bukan hanya di masjid itu. Di base. Kita ini kalau kehilangan tas. Kemudian kita tahu base-nya itu base jam berapa. Nomornya berapa. Ada kan di karcis. Base nomor berapa, jurusan berapa. Ditelepon. Calling center. Calling centernya. Saya penumpang jam ini. Oke. You can take your belongings to our office. Kamu bisa ngambil di tempat saya. Nggak ada copet. Islami sekali. Nah, sementara tetangga saya jam itu yang di tangan di pasar bisa hilang. Gitu. Ini maknanya apa ini? Jadi kita tidak harus legalitas Islamnya, tapi makna-makna nilai Islam lebih bagus daripada kita mengedepankan benderanya. Prof, memang itu sangat dilematis sekali itu Prof ya dalam kehidupan berislam kita. Lalu konsentrasi studi jenengan kalau mungkin di sana itu diimplementasikan dalam pendidikan Islam bisa? Oh ya, jadi saya ini local government studies dan dalam fakultas namanya School of Political and International Studies, Sekolah Politik dan Studi Internasional. Nah, studi internasional itu fokusnya di Indonesia. Jadi saya ini pemerintahan lah, all about pemerintahan. Nah pemerintahan di sana juga begitu, harus adil. Pekerja yang mendapatkan santunan kalau ada apa-apa. Orang tua mendapat santunan. Orang yang nganggur mendapat santunan. Negara itu. Tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Kemudian orang usia 70 tahun gratis. Karena di sana 70 sampai 80 tahun biasa kan. Dan gratis Prof. Gratis, sekolah gratis. Itu Islami banget. Itu dipajaki yang kaya. Kan kayak zakat, sedekah. Kemudian dikasihkan pada orang-orang yang berhak. Sangat Islami. Kemudian demokratis. Kemudian tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan. Yang itu sangat Islami. Pemerintahan kita itu ada 4. Di sana juga ada 4. Yang pertama kepemimpinannya, kedua keuangannya, ketiga inovasi, keempat berbasis kepada kebutuhan. Sangat Islami menurut saya karena mereka sejahtera. Korupsi, mereka mengundurkan diri kalau konangan. Gitu. Nah, kalau di sini korupsi malah jadi juara, menangan kalau pilkada. Iya Islami itu. Jadi kalau konteks di sini ya sama, pemerintahan itu ya ada 4 itu, ada kepemimpinan, ada demokrasi, ada penganggaran, ada inovasi pelayanan, yang mudah, murah, gampang, tepat gitu loh. Kemudian juga harus berbasis rakyat, jangan karakter pemimpin. Yang kaya harus masyarakat, jangan pemimpin. Dan itu bisa diakomodisir oleh pemerintahan itu Bapak? Di Indonesia ya saya selama di kantor staf khusus presiden, di kementerian, sekarang bantu provinsi ya itu. Kejujuran, keadilan, kemaslahatan umat itu menjadi tujuan dari pemerintahan yang modern dimanapun dia berada. Lalu Prof, kalau kita bicarakan tentang pendidikan Islam di Indonesia saat ini perspektifnya bagaimana? Pendidikan Islam di Indonesia itu gampang saja dikategorifikasi dari misalnya pendidikan Islam yang ada di pondok pesantren. Sampai sekarang dahsyat karena generasi ketiga. Generasi ketiga itu generasi yang dipimpin oleh gus-gusnya yang dari Timur Tengah, yang dari luar negeri, atau gus-gus yang dari lokal tapi dia sudah tahu. Di
situ pendidikan Islam kawin dengan, dalam tanda petik ya, dia bertumbuh dengan pendidikan umum. Jadi dia tidak ansih, walaupun masih banyak yang pertama-tama salah. Yang kedua, pendidikan dasar menengah. Itu kategori sekarang sudah sebagian bersaing. Bahkan kalau di Malang, saya kira alhamdulillah salah satu yang terbaik di Malang dan mengalahkan negeri lulusannya. Seperti itu, jadi dia sudah bersaing. Nah, yang kategori ketiga itu pendidikan tinggi Islam. Alhamdulillah sekarang pendidikan tinggi Islam itu mengisi dengan berkompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi umum lainnya, walaupun perguruan tinggi umum seperti UPI, ITB, IPB, UGM, UNER, Jaya, Undip dan sebagainya itu tetap karena sejarahnya lebih kuat, ya unggul ya. Tapi seiring waktu perkembangannya mungkin meningkat ini Prof. Jadi dulu itu gapnya tinggi, sekarang naik terus, mulai bisa bersaing, terus mulai bisa bersama-sama maju, sama-sama maju. Secara umum berarti dapat dikatakan pendidikan Islam di Indonesia ini sudah dapat dikatakan maju ini Prof ya? Tinggal optimalisasi SDM-nya. Gitu. Jadi pakar-pakar Islam itu masih kurang. Pakar-pakar Islam itu masih kurang. Ataupun mereka biasanya dalam tanda petik berada di daerah-daerah yang akses komunikasinya tidak bagus. Walaupun tetap. Yang kedua, kitab-kitab, buku-buku, produksi-produksi keilmuan, laboratorium, dan juga jurnal-jurnal perlu menjadi leading. Gitu. Kita ini masih jadi follower, terus terang, ini masih belum kuat, khususnya di perguruan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat misalnya top 100 perguruan tinggi di dunia, yang paling top nomor 1, 2, 3 sampai 100 tidak ada yang Indonesia. Tidak ada yang Indonesia, tidak ada juga yang perguruan tinggi Islam. Gitu nih. Yang lembaganya Islam. Kita ini paling ya sekarang udah 400. Gitu nih. Dunia ini. Lalu tantangan pendidikan Islam ini apa sih? Saya ingin mengatakan tantangan dunia Islam itu kalau dilihat dari 6. 1, kualifikasi pengajar dan raw input lainnya. Student sama lecturer, teacher sama juga student itu harus kuat kan. Nah, ini urusan gizi, urusan kesempatan ekonomi masyarakat, ibunya memfasilitasi dia, bapaknya itu ikut itu raw input. Yang kedua tentu kelembagaan dari organisasi. Visi misi itu selama ini sangat indah, sangat baik. Tapi menjangkaunya itu terlalu jauh antara keindahan itu dengan implementasi dari visi misi. Itu yang jadi raw input. Kemudian masih ada gap antara visi misi dengan pencapaian. Yang ketiga tentu kita bilang kemampuan untuk bersaing. Tadi saya katakan, kita ambil saja top 100 itu tidak ada. Ya, walaupun ukur-ukurannya mungkin itu mereka beda, tapi tidak. Kalau umpama ada, itu akan sangat menonjol. Akan jadi berita dunia, masih belum ada. Jadi komparatif advantage-nya masih itu yang ketiga. Nah, kemudian yang kelima, saya kira kita butuh sistem pendidikan dan materi pendidikan, metode pendidikan, sistem, materi, metode itu kurikulum, bahan. Jangan ngajar kayak orang ceramah, orang pengajian itu. Udah nggak usum itu. Jadi harus kita, anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplor apa saja kemampuan tertinggi dirinya, apakah bahasa, apakah kimia atau matematika, apakah dia itu di seni, apa itu kemampuannya di akademik pure, akademik murni, apakah di laboratorium. Itu setiap murid harus diberi kesempatan yang kuat, bebas
bebas. Kalau sekarang ada kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Itu sudah benar. Jangan hanya anak diceramai. Anak kita ini diceramai oleh 3, 4, 5 guru sehari. Pusing dia. Gurunya itu tidak mengetahui bahwa muridnya itu daya tangkapnya segitu. Dia anggap itu orang tua, orang pintar-pintar. Tugasnya juga 6. Pintar dari mana ini? Jadi ini kritik, otokritik kepada kita. Anak-anak kita, ya, tadi disebut bahwa anak saya ada yang sekolah di situ. Dan sekolah kami satu bilang. Di sana dia just playing, just exploring. Dia field study. Playing, exploring, field study. Lalu kemudian dia juga diberi hanya clue, tapi dikasih alat. Jadi dia memorinya jalan. Tidak perlu dicekoi kayak materi gitu. Apalagi gurunya marah-marah. Itu juga nggak baik. Ya, ini saya kira tidak berlaku di 1, 2 seluruh Indonesia. Saya harus mengatakan itu metode pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita itu jangan begitu. Karena kita harus berani untuk melangkah. Ini mungkin terakhir, apa saran jenengan ya? Jenengan kan juga orang tua siswa dan sebagainya, untuk memilihkan putra putrinya ke sekolah Islam yang mungkin sesuai dengan dengan kultur di Indonesia, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, para orang tua sekalian, kita ini sekarang tantangan kita adalah memilihkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang sangat baik. Coba anak-anak kita selalu kita rujuk kepada sistem pendidikan yang ideal secara ideologis. Islamnya Islam yang benar, Islam yang peace, yang damai. Kemudian anak-anak kita diserahkan kepada lembaga yang membangkitkan intelektualitas dia, dan juga anak kita diberi kesempatan untuk mengoptimalisasikan eksplorasi kemampuan jati diri mereka. Jangan dia niru gurunya. Dia harus cari dia sendiri. Guru itu adalah fasilitator. Minta maaf saya dok guru. Katanya orang saya guru besar walaupun kecil. Saya ingin mengatakan saya kepada murid-murid saya, you have to be yourself. You are very special. Setiap orang itu memiliki kehandalan. Temukanlah kehandalan itu sampai usia 18, 19, 20. Kembangkan di usia 21, 22, 25 akan jadi orang pada masa selanjutnya. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari dialog kami bersama Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said ini. Dan ini merupakan suatu jembatan mungkin bagi kita semuanya bahwa dunia pendidikan Islam di Indonesia kalau dikelola dengan apik, dengan manajemen yang canggih dan modern, insya Allah nanti akan bersaing di internasional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.